Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas, materi biologi kelas 10. Baik, masih di pokok bahasan tentang Kingdom Animalia, teman-teman, bab yang ke-9. Jadi kemarin kita sempat beberapa anggotanya telah kita bahas, khususnya untuk anggota invertebrata, gitu ya. Kemarin sampai moluska. Nah, kali ini invertebrata yang akan kita bahas adalah lanjutannya, yaitu anggota yang ke-7 mengenai arthropoda. Oke, baik. Nah, apa yang membedakan anggota arthropoda ini dibandingkan dengan anggota-anggota yang lainnya, khususnya yang dimiliki oleh invertebrata, kita akan bahas kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, ketika kita membahas mengenai kajian tentang arthropoda, maka arthropoda ini dia berasal dari kata arthres, teman-teman, yang berarti sendi atau berbuku-buku gitu ya, atau bersendi-sendi, ada sekat-sekat gitu ya. Apanya? Podas atau podos. Podos itu adalah kakinya. Artinya arthropoda itu anggotanya seluruhnya dia memiliki kaki, di mana kakinya dia bersekat-sekat, bersegmen-segmen atau bersendi-sendi gitu ya artinya. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana tubuhnya. Selain kakinya, teman-teman, tubuhnya juga dia bersegmen. Artinya ada beberapa bagian yang memisahkan antara kepala, antara dada, dan antara perutnya gitu ya. Makanya tubuhnya dia memiliki segmen. Selanjutnya, ciri khas dari arthropoda itu dia simetri bilateral, artinya ketika kalian melakukan pembelahan, satu kali pembelahan pada organisme ini, maka pembelahan yang dilakukan itu akan menghasilkan belahan yang sama antara belahan kiri dan belahan kanan gitu ya. Hanya satu kali pembelahan yang disebut sebagai simetri bilateral. Nah, ciri utama yang lain, arthropoda, seluruh anggotanya itu dia triploblastik, teman-teman. Artinya, susunan tubuhnya sudah memiliki 3 lapis sel, di mana ada ektoderm, ada mesoderm, dan ada endoderm. Selain itu, triploblastiknya khas, di mana tubuhnya dia memiliki selomata, atau dia memiliki rongga tubuh, gitu ya. Itu dia ciri yang kedua. Ciri yang ketiganya, teman-teman, bahwa arthropoda ini dia tubuhnya dapat mengalami pergantian kulit, yang disebut sebagai ekdisis, gitu ya, atau ekdisi atau molting, teman-teman. Ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh anggota dari arthropoda, di mana dirinya bisa melakukan proses molting atau ekdisi dalam rangka pergantian kulitnya, gitu ya. Nah, ciri utama selanjutnya dia mempunyai rangka luar, teman-teman, atau yang disebut sebagai exoskeleton gitu ya. Jadi rangkanya rangka luar yang memang cukup keras. Terbuat dari apa bahannya? Yaitu dari kitin. Nah, gitu ya, di mana dia memiliki alat gerak, di mana alat geraknya tadi sudah disebutkan di awal. Kakinya itu dia berbuku-buku atau bersekat-sekat atau bersendi-sendi, begitu ya. Nah, alat pencernaan pada anggota arthropoda ini dia termasuk khususnya untuk pencernaan, teman-teman, dia termasuk sempurna, artinya sangat lengkap gitu ya. Adapun tentang sistem peredaran darahnya, dia tidak memiliki pembuluh darah, akibatnya sistem peredaran darahnya sering disebut sebagai sistem peredaran darah terbuka, di mana darah dia mengalir bersatu dengan sel-sel tubuh yang lainnya gitu ya, tidak memiliki salurannya atau tidak memiliki pembuluh darah. Nah, darahnya berwarna apa? Arthropoda darahnya dia berwarna biru. Nah, ini dia khas. Kenapa dia berwarna biru? Sebab pada darahnya arthropoda dia memiliki suatu zat yang disebut sebagai hemosianin. Hemosianin inilah yang memiliki yang menyebabkan warna biru pada darahnya arthropoda, gitu ya. Nah, selanjutnya dia memiliki alat ekskresi. Alat ekskresinya berupa tubulus Malpighi atau saluran Malpighi atau pembuluh Malpighi. Seperti itu ya, itu adalah alat ekskresinya. Reproduksinya dia bisa melangsungkan secara seksual, juga dia bisa melangsungkan secara aseksual. Kalau aseksual biasanya dilakukan dengan cara partogenesis, teman-teman.
Apa partenogenesis itu? Yaitu pembentukan individu baru di mana anaknya dihasilkan tetapi tanpa mengalami proses yang disebut sebagai fertilisasi. Artinya tanpa ada peleburan sperma dan ovum, nah reproduksi aseksualnya itu mampu membentuk individu baru, gitu ya. Itu namanya partenogenesis, gitu ya. Nah, selanjutnya anggota dari arthropoda ini teman-teman sudah kita dapat temukan dalam keadaan gonokoris, gitu ya. Ini bukan ginokoris tapi gonokoris, artinya antara organisme jantan dengan organisme betinanya itu sudah dapat kita bedakan. Makanya dia bersifat gonokoris, gitu ya. Nah, di mana seksualnya dia mampu meleburkan antara sperma dan ovum di dalam tubuhnya, begitu ya. Nah, sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Sudah kita bahas di struktur dari sistem saraf tangga tali itu di cacing yang pertama, gitu ya, di Platyhelminthes. Teman-teman bisa cek videonya ya. Atau dia berupa ganglia atau ganglion seperti itu ya, itu sistem sarafnya. Habitatnya dapat di mana? Nah, kita bisa temukan ada di darat, ada di air tawar, ada juga di air laut, gitu ya. Nanti kita akan bahas anggota dari arthropoda ini, dia anggota yang paling beragam dibandingkan anggota-anggota yang lainnya, gitu ya. Oke, siap. Yang pertama, klasifikasi yang pertama yaitu kita bisa kelompokkan anggota dari arthropoda yang pertama itu ada kelompok yang disebut sebagai krustase, teman-teman. Nah, krustase ini bagaimana cirinya? Seperti ini. Nah, kalau kita lihat bagian tubuhnya seperti yang di awal disebutkan bahwa anggota dari arthropoda itu tubuhnya bersegmen. Nah, khusus untuk krustase, teman-teman, bagian tubuhnya itu dia terbagi menjadi dua bagian. Di mana yang pertama ada cephalothorax, cepal itu kepala, thorax itu dada. Kalau digabungkan cephalothorax artinya kepala dengan dadanya bergabung, kepala dengan dadanya bersatu, gitu ya. Dan yang kedua, bagian sekat yang kedua, segmen yang kedua yaitu abdomennya atau perutnya. Jadi bagian tubuhnya ada dua bagian, cephalothorax dan abdomen. Abdomen itu perut, gitu ya. Nah, ciri khas yang lain, anggota dari krustase itu dia memiliki antena. Antena berapa pasang? Antenanya itu ada 4 buah atau ada 2 pasang. Begitu ya, itu khasnya mereka. Bagian mulutnya, nanti tepat di bagian mulutnya itu ada bagian yang disebut sebagai mandibula, ada bagian yang disebut sebagai maksila, di mana maksilanya memiliki 2 pasang. Nanti kita lihat, gitu ya. Terus dari kakinya itu teman-teman ada 1 pasang pada tiap segmennya. Jadi segmen tubuhnya ketika kita bagi tadi disebutkan bahwa ada cephalothorax dan abdomen. Nanti di abdomennya itu ada sekat-sekat lagi, gitu ya. Ada buku-buku lagi. Nah, setiap sekatnya itu dia memiliki 1 pasang alat gerak, gitu ya. Jadi ada 2 buah setiap segmennya. Alat respirasinya bagaimana? Dikarenakan krustase ini memang kebanyakan hidup di air, dia menggunakan alat respirasi berupa insang, teman-teman. Contohnya adalah Lismata grabami, gitu ya, atau bahasa kitanya udang. Ada juga Cancer pagurus atau bahasa kitanya adalah kepiting. Nah, ini dia udang, ini dia Cancer pagurus, gitu ya. Ini adalah kepiting. Oke, kita lihat bagian-bagian tubuh misalkan yang dimiliki oleh udang, gitu ya, lobster nih dalam hal ini. Bisa diperhatikan nomor 1 ini teman-teman ada capit, ini namanya celiped, gitu ya. Jadi capit ini bisa untuk memegang makanan atau untuk melumpuhkan mangsa. Nah, ini namanya celiped, ya, gitu ya. Oke, jadi kaki depannya itu termodifikasi menjadi capit. Nah, itu dia sepasang ya. Dan nomor 2 ini adalah matanya, disebut sebagai mata paset. Ini mata udangnya ya. Oke. Terus nomor 3 bisa diperhatikan dari ujung sini sampai ke ujung sini, ini adalah cephalothoraxnya. Jadi kepala dengan dadanya bergabung, makanya disebut sebagai cephalothorax. Nah, ini nomor 3 ya, cephalothorax. Nomor 4 baru dari ujung sini sampai ke ujung belakang itu adalah segmen yang keduanya yang kita sebut sebagai abdomen. Abdomennya pun dia bersegmen, gitu ya. Oke, dan nomor 5 kita lihat bagian 5 ini adalah kaki renangnya atau pleopod, teman-teman. Kaki renang itu dia ada sepasang tiap segmennya. Jadi setiap segmen di dalam perutnya udang ini dia keluar 2 buah alat gerak kaki, gitu ya. Namanya adalah kaki renang atau pleopod.
Terus yang keenam itu ini teman-teman di daerah sefalotorak itu adalah kaki jalannya. Jadi untuk berjalan ada juga gitu ya. Seperti ini teman-teman bisa diperhatikan. Ini ada 5 pasang, satu pasangnya itu termodifikasi menjadi celiped gitu ya, termodifikasi menjadi capit. Oke, terus nomor 7 ini adalah antenanya. Ini dia antenanya teman-teman, gitu ya, antenanya. Terus nomor 8, ini dia nomor 8. Nomor 8 itu adalah ujung dari abdomen yang disebut sebagai telson. Jadi sebagai membantu proses alat gerak juga ketika dia berenang, gitu ya. Ini namanya telson. Terus yang ke-9, nah ini yang disebut sebagai mandibula, teman-teman, gitu ya. Ada mandibula, tepat yang besarnya, yang kecilnya itu ada di sampingnya, itu adalah maksila, gitu ya. Seperti itu. Ini yang besarnya adalah mandibula. Begitu teman-teman, ini adalah anggota pertama pada arthropoda kelompok krustase gitu ya, atau udang atau kepiting. Oke, baik. Nah, ciri selanjutnya yang dimiliki oleh anggota ini bisa diperhatikan sama kalian bahwa sefalotoraksnya ini dia terdiri dari 13 ruas awalnya itu, gitu ya, 13 ruas yang menyatu. Jadi awalnya ada 13 ruas di sefalotorak itu, ketika seiring dia berkembang, dia tereduksi menjadi satu bagian yang kita sebut sebagai sefalotorak, gitu ya, yang nantinya menyatu ketika dia dewasa. Sedangkan abdomennya teman-teman dia terdiri dari 6 ruas atau 6 segmen. Jadi di abdomen ada 6 segmen gitu ya, yang segmennya itu masih tetap dipertahankan ada. Sedangkan di sefalotorak awalnya ada 13 ruas atau 13 segmen yang nantinya mereduksi menjadi satu segmen gitu ya, sefalotorak. Terus sefalotorak juga dia terlindungi oleh kulit yang benar-benar keras teman-teman. Jadi di daerah kepala dan dadanya itu benar-benar keras gitu ya. Sefalotoraknya biasanya kan suka dibuka, dagingnya ada di dalam gitu ya. Si sefalotoraknya nggak dimakan, dibuang. Yang disebut sebagai carapax. Jadi carapax itu adalah yang melindungi sefalotorak, itu kulit keras yang melindungi sefalotorak. Jadi keras banget. Gitu ya. Nah, sefalotorak ini teman-teman yang tersusun oleh kulit keras tadi atau karapak, dia mencuat ke daerah atasnya. Jadi mencuat ke daerah atasnya biasanya ada duri-durinya gitu ya. Jadi di ujung-ujungnya itu ada gerendul-gerendul, ada tonjolan-tonjolan berupa duri-duri ujung di daerah sefalotoraknya itu gitu ya. Nah, tonjolannya itu disebut sebagai protomium atau rostrum gitu ya. Nah, itu dia tonjolan-tonjolannya. Nanti di bawah dari rostrum ini atau protomium di bawahnya itu terdapat ada mata gitu ya yang disebut sebagai mata paset. Yang tadi kita sebut ya mata paset yang disebut sebagai mata majemuk. Nah, ini adalah matanya udang. Nah, gitu ya. Matanya juga dia dapat digerakkan ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi bisa bergerak. Terus pada ujung abdomennya atau ujung dari perut pada anggota udang ini nanti kita lihat tadi sudah dibahas bahwa ujungnya itu dia terdapat telson gitu ya, dimana telson ini dia merupakan alat kemudi gitu ya, yang kemudi ini akan digunakan kapan? Ketika berenang gitu ya. Jadi di dalam telson itu terdapat alat kemudi untuk berenang yang kita sebut sebagai uropod. Nah, gitu ya, alat kemudinya disebut sebagai uropod. Begitu teman-teman. Terus selanjutnya ciri lain dari anggota ini adalah dia memiliki sepasang antena gitu ya, yang tadi disebutkan. Sepasang antena yang mana? Ada sebagai alat peraba, dan sepasang antenanya itu dia ada yang digunakan untuk keseimbangan tubuh gitu ya. Artinya teman-teman ada banyak antena yang terdapat pada anggota ini yang punya peran masing-masing. Ada sepasang antenula yang akan digunakan sebagai alat peraba, ada sepasang antena yang digunakan untuk keseimbangan tubuh, dan 3 pasang bagian mulut teman-teman yang terdiri dari sepasang mandibula dan 2 pasang maksila gitu ya. Mandibula di daerah bawahnya, maksila ke arah atasnya. Yang tadi ya nomor 9 ini. Seperti itu. Terus dia memiliki 5 pasang kaki jalan. Nah, tadi disebutkan ini 1, 2, 3, 4. Mana pas satu lagi di depan? Nah, ini 5. Jadi daerah depannya itu dia satu pasangnya itu termodifikasi menjadi capit. Begitu ya. Yang kita sebut tadi celiped gitu. Fungsinya untuk apa? Sudah disebutkan sebagai alat penjepit makanan atau ketika menangkap mangsa atau sebagai pertahanan tubuh gitu ya.
Oke, seperti itu. Yang nantinya di daerah belakangnya ada juga 5 pasang kaki renang, gitu ya, yang disebut sebagai pleopod. Jadi di daerah abdomen itu ya 5 pasang kaki renang. Nah, pada ujung khusus pada misalkan pada udang jantan, teman-teman, kalau kita lihat pada udang jantan ini dia ada yang disebut sebagai pleopod, gitu ya, atau kaki renang. Ada 1 dan 2 bersatu menjadi gonopod, gitu ya. Jadi pleopod yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi untuk segmen pertama dengan segmen kedua di sini teman-teman, segmen pertama, segmen kedua, kalau pada jantan gitu ya, pleopod 1 dan pleopod 2 itu dia bergabung, bersatu. Menjadi apa? Menjadi gonopod. Nah, gonopod itu apa? Dia menyalurkan sperma saat terjadi proses kopulasi. Nah, di situ ada gonopod gitu ya, pada pleopod 1 dan pleopod 2 yang bergabung. Nah, sedangkan pada betina, pleopod itu dia berfungsi untuk meletakkan telur. Jadi si kaki-kaki renangnya itu digunakan untuk menyimpan saat sudah terjadi fertilisasi, disimpan telurnya gitu ya. Nah, dan juga dibawa-bawa kemana-mana, induk betinanya mau kemana-mana itu dibawa-bawa terus gitu ya oleh pleopodnya itu. Begitu. Terus alat ekskresinya apa? Alat ekskresinya itu berupa sepasang badan teman-teman yang disebut sebagai green gland gitu ya, atau kelenjar hijau. Nah, di mana letaknya? Letaknya itu dia di bagian ventral dari cephalothorax. Ventral itu berarti di daerah bawah gitu ya. Jadi kalau ini cephalothorax, ventral itu di bawahnya. Gitu ya, di depan esofagus, tepat di depan esofagusnya. Nah, anggota dari krustase ini teman-teman dibagi menjadi 2 subkelas. Yang pertama ini berdasarkan ukuran tubuhnya. Ada yang disebut sebagai entomostraka, contohnya adalah ada Daphnia, ada Cypris gitu ya, ada Cyclops gitu. Itu dia entomostraka. Yang kedua ada Malacostraka. Malacostraka ini adalah seperti halnya udang lobster, kepiting gitu ya. Dan Malacostraka juga dia memiliki ordo. Ordonya itu adalah Decapoda. Nah, dia memiliki ordonya Decapoda. Ini adalah pembagian berdasarkan ukuran tubuh dari krustase. Begitu ya. Kalau Malacostraka biasanya lebih besar-besar dibandingkan Entomostraka. Gitu ya. Oke, anggota yang kedua dari arthropoda adalah insekta. Nah, kalau insekta teman-teman, bagian tubuhnya itu dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian sepal atau kepala, ada bagian torak atau dada, dan bagian abdomen atau perutnya. Gitu ya. Nah, antenanya bagaimana? Antenanya itu dia sepasang. Kalau tadi dia 2 pasang pada krustase ya, kalau insekta dia sepasang. Bagian mulutnya sama, dia memiliki mandibula dan maksilanya 1 pasang. Berbeda dengan krustase yang ada 2 pasang gitu ya. Oke. Terus kakinya bagaimana? Kakinya ada 3 pasang pada daerah dadanya, teman-teman. Dan biasanya anggota insekta itu dia memiliki sayap. Oke, jangan lupa bahwa insekta memiliki kakinya berapa pasang? Ada 3 pasang. Berarti ada 6 buah kakinya ya. Alat respirasinya dia berupa trakea gitu ya, sistem trakea, jadi menggunakan sistem respirasi trakea gitu ya. Oke, contohnya misalkan ada yang tidak mengalami metamorfosis, teman-teman, insekta itu contohnya lepisma atau kutu buku. Ada yang melangsungkan metamorfosis tidak sempurna, misalkan jangkrik, belalang, dan juga rayap. Dan ada yang melakukan metamorfosis sempurna, anggotanya itu contohnya kupu-kupu, ada lalat, ada lebah, ada juga nyamuk, begitu ya. Nah, ini adalah pembagian bagian tubuh dari insekta. Ini adalah kepalanya, sepalnya. Ini ada bagian dadanya, ada protorak, ada mesotorak, ada metatorak, gitu ya. Oke, ini pronotum. Terus ini adalah sayap depan dan di sini tumbuh sayap belakang, gitu ya. Jadi sayap depan dia tumbuh di mesotorak, kalau sayap belakang dia tumbuh pada metatorak. Nah, kalau protorak dia mengeluarkan kaki yang pertamanya pada protorak, kaki yang kedua itu ada di mesotorak, dan kaki yang ketiga ada di metatorak, gitu ya. Jadi sepasang-sepasang, jadi ada 6. Sedangkan perutnya atau abdomennya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi belahannya sampai ke nomor 10 ini. Ini dia daerah perutnya. Trakeanya di mana? Di sini di perut-perutnya. Nah, ini trakea-trakeanya teman-teman. Itu ya, ini lubang-lubangnya.
untuk alat pernapasannya. Contoh lepisma, misalkan tadi lepisma itu adalah kutu buku, bentuknya seperti ini. Terus ada juga termitide gitu ya. Termitide dia bentuknya seperti ini. Begitu teman-teman ya. Oke, itu anggota yang kedua. Kita bahas lagi ciri-ciri yang lainnya. Oke, ciri yang lainnya, nah pada dadanya itu kan tadi disebutkan terdapat 3 pasang kaki yang tadi ya, 1 pasang pada protorak, 1 pasang pada mesotorak, dan 1 pasang pada metatotorak, gitu ya, metatorak. Dan umumnya dia memiliki sayap teman-teman, dan sayap depannya tumbuh pada mesotorak, sayap belakangnya tumbuh pada metatorak, gitu ya. Jadi pada segmen kedua dan segmen ketiga, ingat-ingat ya, meso itu kan segmen kedua, meta segmen ketiga. Oke, protorak adalah segmen pertamanya. Pada lalat, khususnya lalat, yaitu lalat itu termasuk ke dalam Ordodiptera, teman-teman. Sayap belakangnya itu dia berubah menjadi halter. Ingat-ingat, sayap belakang pada lalat dia berubah menjadi halter. Halter itu apa? Dia berfungsi sebagai alat keseimbangan, gitu ya. Kapan? Pada saat lalat itu terbang, begitu ya. Bagian belakangnya. Nah, pada bagian perutnya teman-teman terdiri dari kurang lebih sekitar 11-10 segmen, gitu ya. Kalau sudah terbentuknya, jadi yang ini nih bisa dihitung satu lagi, ini bisa 11, gitu ya. 11 segmen, di mana segmen terakhirnya dimodifikasi, makanya jadi 10 segmen, gitu ya. Segmen terakhirnya dimodifikasi teman-teman menjadi alat genital atau alat kawin, begitu. Makanya tidak dihitung satu segmennya lagi, gitu ya, sebab dia termodifikasi menjadi alat genital atau alat kawin. Nah, indera penglihatannya dia berupa mata majemuk, teman-teman. Jadi insekta itu menggunakan mata majemuk yang tersusun atas omatidia dan juga mata tunggal yang disebut sebagai ocellus. Nah, ini dia matanya, ada omatidia, ada ocellus, begitu ya. Itu adalah mata yang digunakan sebagai indera penglihatan pada insekta. Nah, klasifikasinya apa? Klasifikasinya teman-teman, subkelas pada insekta itu banyak sekali. Nah, nanti berdasarkan pembagian ada tidaknya sayap, maka insekta dibagi menjadi 2 subkelas. Ada yang tidak bersayap, maka disebut sebagai A. Pterygota. Ada yang bersayap disebut sebagai Pterygota. Nah, ini pembagian pada insekta ya, anggota dari insekta khusus untuk kelompok arthropoda. Oke, yang kedua ya. Nah, kalau kita bahas yang Pterygota, teman-teman, di mana insekta ini dia tidak bersayap, maka dia punya ciri mulutnya itu tipenya menggigit, teman-teman, yang tidak bersayap itu. Dan dia tidak mengalami metamorfosis atau disebut sebagai ametabola, yang tadi contohnya kutu buku, gitu ya. Terus dia dapat merusak buku dengan mengeluarkan enzim selulase. Nah, tadi ya kutu buku atau lepisma saccharima. Itu adalah kutu buku contohnya. Sedangkan yang kedua, Pterygota atau insekta yang bersayap itu juga bermacam-macam. Ada insekta bersayap yang disebut sebagai Exopterygota, di mana sayapnya itu dia berasal dari lapisan ectoderm. Makanya disebut sebagai Exopterygota, gitu ya. Terus dia memiliki proses metamorfosis, namun metamorfosisnya tidak sempurna atau disebut sebagai hemimetabola. Jadi Pterygota yang Exopterygota dia kebanyakan anggotanya metamorfosis tidak sempurna, mulai dari telur, nimpa atau serangga kecil, lalu dia jadi dewasa atau imago, gitu ya. Nah, contohnya banyak Exopterygota ini yang sayapnya berasal dari ectoderm ini banyak. Contohnya Ordoisoptera, gitu ya. Nah, Ordoisoptera ini teman-teman dia sayapnya ada 2 pasang. Nah, cirinya nih ya, tipis dengan ukuran yang sama. Jadi 2 pasang, sayapnya tipis, ukurannya sama. Tipe mulutnya dia menggigit. Contohnya Anax imperator atau capung atau Termitide atau rayap, gitu ya. Itu adalah Ordoisoptera yang termasuk ke dalam insekta bersayap, sayapnya itu dari ectoderm, gitu ya. Itu anggota pertama. Anggota yang kedua bisa dilihat sama kalian. Anggota yang kedua dari Pterygota itu adalah Ordoorthoptera. Nah, Ordoorthoptera itu punya ciri, yaitu sayapnya 2 pasang. Sayap depan dia lurus dan tebal, ingat-ingat. Sedangkan sayap belakang dia tipis. Nah, gitu ya. Pada saat diam, sayap belakangnya itu dia tertutup.
tertutupi oleh siapa? Tertutupi oleh sayap depan. Itu dia ordo Orthoptera. Tipe mulutnya menggigit. Contohnya adalah Hierodula atau walang sambah, gitu ya. Mungkin bisa lihat ya. Terus ada Gryllus. Gryllus itu jangkrik. Ada Periplaneta atau kecoa. Ini adalah anggota ordo Orthoptera di mana dia memiliki dua sayap, sayap depan lurus dan tebal, yang belakangnya tipis. Kalau dia saat diam, maka sayap belakangnya itu tertutupi oleh sayap depan, gitu ya. Oke, ordo Orthoptera. Yang selanjutnya adalah anggota dari insekta yang bersayap dari Ectoderm itu, ordo yang ketiganya adalah Hemiptera. Nah, kalau Hemiptera teman-teman, dia memiliki sayapnya juga dua pasang, nanti sepasang tebal, sepasang lagi tipis. Nah, itu ciri khasnya. Tipe mulutnya, dia menusuk atau menghisap. Nah, ini dia ordo Hemiptera. Contohnya adalah Leptocoryza atau walang sengit. Atau juga ada Cimex gitu ya, atau kutu busuk. Ini adalah ordo dari Hemiptera, di mana tipe mulutnya menusuk atau menghisap. Begitu ya. Terus yang keempat, ordo yang keempat itu bisa kita sebutkan ada Homoptera. Ini masih Pterygota gitu ya, di mana sayapnya dari lapisan Ectoderm. Ordo yang keempat ada Homoptera. Homoptera juga sama, sayapnya dua pasang teman-teman, dengan ketebalannya sama. Nah, tipe mulutnya menusuk dan menghisap. Contohnya adalah ada dua dubia atau tongeret. Ada juga Pediculus. Pediculus itu adalah kutu kepala. Gitu ya. Dia tipe mulutnya itu dia menusuk dan menghisap. Begitu ya. Itu dia ordo Homoptera. Terus yang kedua ada Pterygota, di mana sayapnya itu dia berasal dari lapisan endoderm atau Endopterygota. Gitu ya. Yang tadi makan Ectoderm ya. Kalau ini Pterygota dia bersayap, tapi sayapnya itu berasal dari lapisan endoderm. Nah, dia anggotanya itu seluruhnya melakukan metamorfosis sempurna atau holometabola, mulai dari telur, larva, pupa atau kepompong, lalu dia jadi dewasa. Contoh Endopterygota ini adalah ordonya Neuroptera. Nah, ordo Neuroptera dia bersayap, sayapnya itu berasal dari lapisan endoderm. Apa cirinya? Sayapnya sama, ada dua pasang. Dia tapi tipis sayapnya itu, seperti halnya selaput. Jadi si sayap dua pasangnya itu tipis gitu ya. Terus dia berpembuluh dan ukurannya sama. Tipe mulutnya menggigit. Contoh adalah Myrmeleon atau capung jarum gitu ya. Itu dia Neuroptera, di mana punya dua pasang sayap tipis gitu ya, berupa selaput. Itu ordo yang pertama. Ordo yang kedua, Endopterygota ini, di mana sayapnya berasal dari lapisan endoderm, adalah Coleoptera. Nah, ordo yang kedua. Sayapnya sama, dia juga dua pasang. Namun sayap daerah depannya itu teman tebal gitu ya. Jadi sayap daerah depannya itu tebal. Selain tebal, sayap daerah depannya juga dia keras gitu ya, dengan permukaan halus. Jadi saking halusnya, nah nama permukaan yang halus itu dia disebut sebagai elytra gitu ya. Jadi tebal, keras, tapi permukaannya halus, itu namanya elytra. Terus sayap belakangnya dia tipis. Jadi sayap depan tebal, keras gitu ya, tapi halus. Sayap belakangnya tipis. Tipe mulutnya dia menggigit. Contohnya misalkan Oryctes atau kumbang badak. Mungkin pernah lihat ya kumbang badak teman-teman. Terus ada Calandra. Calandra itu dia kepik beras, yang suka ada di beras ya. Terus Calcosoma. Calcosoma itu adalah kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk bisa dilihat lah ya, pernah lihat mungkin. Terus Potinus. Potinus itu adalah kunang-kunang. Nah, itu dia memiliki sayap depannya keras, tebal, namun permukaannya halus. Seperti ya, tipe mulutnya dia menggigit. Itu ordo yang kedua. Ordo yang ketiga, di mana sayapnya dari lapisan endoderm, adalah Siphonoptera, teman-teman. Ordo Siphonoptera ini dia khusus ordo di mana dia sayapnya itu tidak ada, gitu ya. Nah, kenapa Pak tidak dimasukkan ke dalam Pterygota? Jadi awalnya memang ada, namun tereduksi, makanya sayapnya menjadi hilang, gitu ya.
Namun awalnya sayapnya memang ada dari lapisan endoderm namun tereduksi gitu ya. Makanya ketika dewasa sayapnya itu tidak ada. Begitu ya. Kalau ini Pterygota dari awal sampai dewasa memang tidak ada sayapnya. Begitu ya. Nah, tipe mulut dari ordo Siphonophthera ini teman-teman tipe mulutnya menghisap dan menusuk. Begitu ya. Contohnya misalkan ada Stenocephalus. Nah, ini ya yang disebut sebagai kutu kucing gitu ya, atau ada Xenophysila. Nah, ini adalah kutu tikus. Nah, seperti itu ya contoh dari Endopterygota di mana lapisan sayapnya itu berasal dari endoderm. Oke, anggota ordo yang ketiga. Ordo yang keempat, teman-teman, masih sayapnya berasal dari lapisan endoderm adalah ada ordo Hymenoptera. Nah, kalau Hymenoptera dia memiliki sayap 2 pasang, teman-teman, tipis, sayap depannya lebih besar daripada sayap belakang. Nah, ini adalah ordo Hymenoptera cirinya. Tipe mulutnya menggigit, menghisap, menjilat. Contohnya adalah Apis indica atau lebah madu. Ada juga Formasidae atau semut. Ada Psilocopa. Psilocopa itu adalah tawon kumbang, teman-teman, di mana dia punya sayapnya 2 pasang, tipis. Sayap depan biasanya lebih besar daripada sayap belakangnya. Itu ordo yang keempat. Begitu ya. Ordo yang kelima masih dari Pterygota yang lapisan sayapnya dari lapisan endoderm adalah Lepidoptera. Kalau Lepidoptera, teman-teman, sayapnya sama 2 pasang, cirinya sayapnya juga tipis, dan khasnya sayapnya itu ditutupi oleh sisik halus, teman-teman, dengan warna yang beraneka ragam. Nah, ini cirinya gitu ya, warna-warni. Nah, tipe mulutnya menghisap, contohnya adalah Bombyx atau keluarga kupu-kupu ulat sutra, teman-teman, gitu ya, atau Attacus atau kupu-kupu gajah, gitu ya, yang dimana si sayapnya itu tipis ditutupi oleh sisik halus, dimana sisik halusnya itu dia berwarna, warnanya kan cantik-cantik beraneka ragam. Kupu-kupu itu masuk ke ordo Lepidoptera, dimana dia Pterygota, sayapnya berasal dari lapisan endoderm, gitu ya. Yang keenam, teman-teman, masih dari Pterygota yang sayapnya lapisan dari endoderm, yaitu ordo Diptera. Nah, Diptera ini, teman-teman, dia sayapnya 1 pasang, jadi ada 2. Tipis, sayap belakangnya itu dia menyusut. Nah, itu kenapa tidak 2 pasang? Kenapa sepasang? Nah, sayap belakangnya itu dia menyusut. Jadi tinggal dalam bentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut halter. Yang tadi ya di awal disebutkan halter. Nah, begitu ya. Jadi sayapnya itu kenapa 1 pasang? Harusnya kan 2 pasang. Nah, sepasang lagi yaitu sayap belakangnya itu dia tereduksi menjadi halter. Gitu ya. Ini adalah ordo Diptera. Tipe mulutnya dia menusuk dan menghisap. Contohnya adalah Culex. Culex pipiens atau nyamuk yang ada di sekitar rumah kita, gitu ya. Ada juga Musca. Musca itu lalat rumah. Terus ada Aedes. Aedes aegypti ya, nyamuk vektor untuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Dia vektornya adalah Aedes aegypti. Begitu ya. Oke, itu dia teman-teman klasifikasinya khusus untuk insekta, dan kita masuk yang ketiga adalah arachnida. Nah, khusus untuk arachnida ini teman-teman, bagian tubuh arachnida itu dia terbagi menjadi cephalothoraks dan abdomen. Jadi menjadi 2 bagian gitu ya. Di mana arachnida itu khusus dia memiliki spinneret, teman-teman. Anggotanya itu ada yang memiliki spinneret untuk apa? Mengeluarkan benang-benang halus. Berarti contohnya pada laba-laba gitu ya, ada spinneretnya. Antenanya ada tidak pada arachnida? Arachnida tidak memiliki antena. Bagian mulutnya bagaimana? Dia ada sepasang kalisera, teman-teman, alat sengat, ingat-ingat dah. Dan satu lagi di mulutnya juga ada pedipalpus untuk capit. Begitu ya. Kakinya dia ada 4 pasang, berarti jumlahnya 8 untuk anggota arachnida kakinya, gitu ya. Dan semuanya ada pada dada cephalothoraks. Itu nempelnya di situ ya si kakinya itu. Alat respirasinya itu berupa paru-paru buku, teman-teman. Jadi paru-parunya berupa lembaran-lembaran seperti buku, gitu ya. Atau juga ada yang menggunakan trakea seperti itu. Contoh misalkan ada Heterometrus atau kalajengking, ada Heteropoda, ada laba-laba, ada Sarcoptes, itu caplak, gitu ya. Oke, kita lihat ciri yang selanjutnya.
Dia memiliki 8 mata, teman-teman. Jadi khasnya dia memiliki 8 mata dan antenanya tidak ada tadi ya, antenanya tidak ada. Terus ciri khas yang lainnya adalah dia memiliki 2 pasang mulut. Nah, sepasang dia membentuk kelisera gitu ya. Bentuknya itu seperti gunting, teman-teman, atau seperti catut buat memotong kuku gitu ya, yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa. Nah, sepasang lagi adalah berupa pedipalpus. Bentuknya itu seperti kaki, teman-teman, dan pada ujungnya terdapat cakar gitu ya, di mana cakar ini untuk menangkap dan memegang mangsanya untuk siap dilumpuhkan. Nah, itu dia pedipalpus. Alat pernapasannya tadi sudah disebutkan berupa paru-paru buku dan ada sebagian juga yang menggunakan trakea gitu ya. Arachnida ini dia dibagi menjadi 3 ordo, teman-teman. Nah, oke, kita lihat. Ordo yang pertama adalah ordo Scorpionida. Nah, ordo pertamanya. Nah, contohnya Scorpionida itu kan kalajengking, di mana punya ciri khas. Abdomennya itu dia bersegmen dan panjang. Abdomennya itu khusus untuk anggota Scorpionida. Nah, pada segmen terakhir, teman-teman, itu ada alat sengat untuk menusukkan sengatnya itu kepada lawannya, gitu ya. Jadi termodifikasi menjadi alat sengat di daerah segmen terakhir, khususnya pada kalajengking. Nah, itu dia kelompok Scorpionida. Yang kedua, kelompok yang kedua ada Aranae. Aranae itu abdomennya dia tidak bersegmen seperti halnya Scorpionida. Nah, di depan anusnya itu terdapat alat yang disebut sebagai spinneret. Nah, ini adalah anggota laba-laba ya. Nah, Aranae itu dia memiliki spinneret. Kalau Scorpionida itu belakangnya tidak ada spinneret, yang ada adalah alat sengat. Sedangkan pada Aranae itu dia memiliki spinneret untuk mengeluarkan benang sutra gitu ya, yang berguna untuk membuat jaring gitu ya, sebagai sarang atau menangkap mangsa, atau bisa juga membuat kokon atau kotak kepompong gitu ya. Contohnya adalah heteropoda atau kita sebut sebagai laba-laba. Terus ordo yang ketiga dari Arachnida ini ada Acarina. Kalau Acarina itu dia bersifat parasit, teman-teman, merugikan manusia biasanya gitu ya. Misalnya adalah tungau atau caplak. Itu dia hidupnya parasit. Nah, itu anggota dari Arachnida gitu ya, dari ordo Acarina. Terus kita lihat contoh ordonya yang tadi, teman-teman. Ini ordo yang pertama. Kita lihat, nah, ini adalah scorpion kan ya. Nah, kelisera tadi kan di daerah mulutnya itu dia ada sepasang kelisera. Ini di sini, ini keliseranya. Nah, pedipalpus yang mana? Nah, ini pedipalpusnya, capitnya gitu ya, untuk memegang mangsanya. Seperti itu ya. Jadi ini pedipalpus, keliseranya di sini untuk menghancurkannya. Ini adalah cephalothoraxnya, teman-teman, di mana kepala dengan dadanya bergabung. Nah, ini adalah segmen mesosomal, gitu ya, segmen mesosomal atau bagian abdomennya. Ini adalah prosoma. Prosoma itu dia juga di dalamnya selain prosoma ada juga opistoma, gitu ya. Oke, terus, nah ujung dari abdomen ujung dari abdomennya laba-laba ini, scorpion ini, teman-teman, itu adalah telson. Jadi alat sengatnya gitu ya. Ini adalah disebut sebagai segmen metasomal. Gitu ya. Yang ini adalah segmen mesosomal, yang ini adalah segmen metasomal. Gitu ya. Oke, telson, nah ciri khasnya ada telsonnya, alat sengatnya. Ini untuk ordo yang pertama, contohnya adalah kalajengking. Nah, ini adalah untuk ordo yang kedua, teman-teman. Contohnya adalah laba-laba. Bisa diperhatikan dia pun memiliki kelisera di sini di depan dan ada pedipalpusnya. Gitu ya, sama. Terus yang khas adalah keliseranya itu dia dibekali oleh kelenjar racun. Nah, ada kelenjar racunnya. Matanya, ini dia ada bintik-bintik matanya, teman-teman. Terus dia memiliki otak, ada lambungnya juga, ada jantungnya, ada ususnya gitu ya, ada kelenjar pencernaannya, ada ovariumnya di sini, terus di belakang ada anus. Nah, ini yang khas, di dekat anus itu dia ada spinneret. Nah, kalau tadi mah sengat di ordo pertama, kalau ordo yang kedua ini adalah spinneret yang berperan untuk mengeluarkan jaring laba-laba gitu ya. Nah, yang dibentuk oleh kelenjar sutra tentunya gitu ya. Di belakangnya ada kelenjar sutra yang akan mengeluarkan jaring-jaring lewat spinneret. Terus ada gonopor ini, teman-teman. Terus ada reseptakel sperma di sini.
ada paru-paru buku untuk sistem pernapasannya. Begitu ya. Ini adalah contoh ordo yang kedua. Nah, teman-teman, yang keempat, klasifikasi dari arthropoda adalah Myriapoda. Ini adalah anggota arthropoda yang terakhir ya, Myriapoda. Jadi tadi kemarin barusan kita sudah bahas anggota-anggotanya, berarti ada 4 ya. Oke, mulai dari krustase, ada juga apa tadi, insekta, ada juga tadi apa, laba-laba dan skorpion gitu ya, atau arachnida, dan yang keempat adalah Myriapoda. Ini dia. Ini anggota terakhir ya. Ciri-cirinya adalah bagian mulutnya nanti Myriapoda juga teman-teman dibagi dua, ada yang termasuk ke dalam Chilopoda, ada yang termasuk ke dalam Diplopoda. Seperti itu ya. Nah, bagian tubuhnya sama, ada kepala, ada torak, ada abdomen. Namun abdomennya itu batasnya sulit dibedakan gitu ya. Jadi torak dengan abdomennya itu dia menyatu. Nah, saking menyatunya itu kita sulit untuk membedakan mana wilayah torak, mana wilayah abdomen. Sulit dibedakan, itu ciri khas. Jadi kepala, torak dan abdomennya itu sulit dibedakan batasnya. Untuk Chilopoda dan Diplopoda sama. Antena kalau Chilopoda dia satu pasang, sedangkan Diplopoda juga dia memiliki satu pasang. Bagian mulutnya kalau Chilopoda dia sepasang mandibula dan maksilanya ada 2 pasang. Kalau yang ini pun sama, sepasang mandibula, maksilanya juga 2 pasang. Nah, yang berbeda di sini mungkin kakinya kalau Chilopoda itu satu pasang per segmen. Jadi per segmen tubuhnya satu pasang. Sedangkan pada Diplopoda kebanyakan dia 2 pasang per segmennya. Begitu ya. Nah, alat respirasinya sama, dia menggunakan trakea. Nah, contohnya kalau Chilopoda dia scolovendrella teman-teman, atau kelabang, ada juga lipan. Kalau Diplopoda contohnya adalah julus atau luwing, ada juga yang opiulus atau kaki seribu. Sebab sepasang setiap segmen ada 2 pasang, jadi kakinya lebih banyak gitu ya Diplopoda itu. Nah, ini dia contoh ciri yang lainnya. Khusus untuk Chilopoda teman-teman, dia sering disebut sebagai hewan berkaki 100. Nah, Chilopoda atau centripeda namanya gitu ya. Bentuk tubuhnya pipih, memanjang, serta bersegmen-segmen. Ini masih kita pembahasan Chilopoda ya, bentuk tubuhnya pipih. Terus pada setiap segmen terdapat 1 pasang kaki, sudah tadi kita bahas, kecuali nanti pada segmen yang belakang kepala, tepatnya terdapat pedes maxillaris teman-teman, atau cakar racun. Jadi di daerah kepalanya itu, belakang kepalanya itu ada pedes maxillaris, ada cakar racun gitu ya. Yang berfungsi untuk apa? Tentu untuk membunuh mangsanya atau sebagai organ pertahanan. Nah, alat pernapasan Chilopoda dia berupa trakea gitu ya, antenanya 1 pasang dan panjang. Contohnya tadi sudah ya, Scolopendra. Nah, ini adalah kelabang atau dia lipan. Terus hidupnya mereka itu sebagai karnivora teman-teman. Jadi makan binatang-binatang yang lebih kecil dari dirinya. Gitu ya. Terus untuk Diplopoda, sedangkan untuk Diplopoda dia sering disebut sebagai hewan berkaki 1000, maka disebut Millipeda. Kalau ini berkaki 100, kalau yang ini berkaki 1000 Diplopoda. Bentuk tubuhnya dia bulat panjang, kalau Chilopodanya tadi pipih ya. Nah, bulat panjang silindris, jadi lebih bulat kalau Diplopoda, serta dia tubuhnya bersegmen-segmen. Pada setiap segmen terdapat 2 pasang kaki. Nah, kalau Chilopoda mah 1 tadi ya. Alat pernapasan Diplopoda juga sama, menggunakan trakea dan antenanya sama, dia 1 pasang namun pendek. Kalau Chilopoda mah panjang, kalau Diplopoda mah pendek gitu ya antenanya. Contohnya tadi sudah disebutkan adalah opiulus atau kaki 1000, dia hidup juga sebagai herbivore kalau yang ini. Jadi makan tumbuh-tumbuhan yang sudah busuk. Jadi tidak memakan, kaki 1000 itu tidak memakan serangga-serangga kecil yang lain gitu ya, tidak memakan hewan kecil lain. Dia memakan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah Diplopoda. Nah, selesai teman-teman. Untuk anggota yang ketujuh, Arthropoda dengan anggotanya ada 4. Setiap anggota punya ordo masing-masing, sudah kita bahas ya. Nanti video selanjutnya yang terakhir, golongan invertebrata itu adalah Echinodermata. Kita cukupkan dulu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.